Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda malam ini? Senang sekali saya Abdul Rashid dapat berjumpa dengan Anda selama 60 menit ke depan. Selamat datang di tokoh kita. Baik, di tokoh kita ini kita membahas satu tokoh unik, tokoh bangsa yang tentunya berjasa bagi bangsa dan negara dan diharapkan bisa menjadi tokoh inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, tokoh yang akan kita bincangkan malam ini adalah seorang mantan wakil presiden yang ke-10 pada era SBY dan menjadi pasangan pertama presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Itulah dia wapres ke-10 di Indonesia ini. Seorang pria kelahiran Watampone dari Bone, Sulawesi Selatan yang lahir pada bulan Mei tanggal 15 tahun 42 ini terkesan sering mendamaikan orang-orang yang bermasalah, apakah itu sara, agama, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, bagaimana kisah sang pengusaha sukses ini bisa juga menjadi politisi yang sukses juga, dan kira-kira apa rencana ke depan? Apakah kemarin menjadi wapres sudah menjadi puncak kejayaannya atau mungkin di 2014 ini akan ada lagi ditargetkannya? Baik, sudah ada Bapak Yusuf Kala di depan saya. Selamat malam Pak Yusuf Kala. Selamat malam, Pak JK. Selamat malam, Rashid. Terima kasih untuk hadir dalam Iya. tokoh kita kali ini. Sudah lama kita berjumpa Pak ya. Iya betul. Ya. Dan Pak JK kali ini didampingi oleh seorang menteri juga zaman dulu Pak ya, Pak Fahmi Idris. Apa kabar Pak Fahmi? Selamat malam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih hadir juga Pak Fahmi. Baik, saya mulai dengan Pak JK. Pak JK, seperti Anda ketahui Pak JK ya, ini sekarang sibuk semua orang bicarakan mengenai 2014. Ya. Siapa mau digandengkan dengan siapa. Dan tentunya nama Pak JK selalu muncul lagi. Oke. Nah, saya ingin tanyakan, sudah hampir 4 tahun ya Pak JK absen dari dunia politik aktif. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira pandangan Pak JK apa menurut ini? Menyongsong 2014. Iya, 2014 pemilu baik legislatif juga presiden itu tentu bagi kita negara demokratis sesuatu hal yang memang kita harus laksanakan karena itulah cara kita untuk memilih parlemen, juga memilih pemimpin. Ya. Namun tentu kalau dibandingkan dengan pemilu yang lalu, menurut saya ini akan lebih baik, lebih tenang. Namun menimbulkan banyak ketidakpastian memang dibanding dengan pemilu yang lalu. Sampai sekarang saya kira orang boleh berprediksi, tapi tidak ada orang yang mempunyai suatu keyakinan, keyakinan bahwa begini atau yang lebih sulit. Ini situasi yang tentu menimbulkan banyak tanda tanya, tapi juga tentu banyak upaya di masing-masing pihak. Jadi unpredictable seperti itu. Ya, persis. Ya. Itu menguntungkan atau justru memperparah keadaan di saat seperti ini? Saya kira enggak. Itu demokrasi akan berjalan sebaiknya dengan segala aturan dan konsekuensinya, karena di Indonesia undang-undang kita yang mengatakan seperti itu, untuk menjadi presiden harus didukung oleh 20% kursi di DPR, dan itu tentu harus partai atau koalisi partai. Jadi ini menimbulkan nanti lobby-lobby, pembicaraan yang hangat nanti. Oke. Pak Fahmi, Pak Fahmi sempat menjabat menteri ya, Memperindak, dan juga Pak JK juga pernah. Nah, mungkin satu kalimat bisa saya ketua tim sukses beliau. Ketua tim sukses kan, jadi tahu betul luar dalam, otak tahu betul. Nah, yang orang lain tidak tahu saya tahu. Apa itu yang orang lain nggak tahu? Yang bukan rahasia nih. Ada yang perlu, yang bisa dikemukakan, ada yang tidak bisa. Nah, yang bisa dikemukakan di sini apa kira-kira yang paling menarik? Pekerja keras beliau. Oke. Dan bukan itu saja, kalau bekerja itu selesai subuh itu sudah start itu. Masuk ke kantor jam 7, selesai sekitar jam 6, jam 7, masuk ke rumah, rapat lagi kita. Mulai dari subuh tuh ya? Dari subuh, di rumah ya tentunya, jam 7 ke kantor. Di kantor ini bermacam-macam kegiatan. Kadang-kadang keluar kantor, rapat di luar. Saya sering mendampingi beliau rapat misalnya di Tanjung Priok, di pelabuhan, di tempat-tempat di mana akan dilakukan sesuatu eksekusi atau tindakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Kantor rapat, selesai di kantor, ke rumah, dan di rumah itu sekitar jam 7, setengah 8 kita start lagi. Itu berhenti sekitar jam 12. Terus?
Oh iya, jam 12 malam. Ya. Luar biasa. Dan Ya. tidak terus juga, tidak tiap hari nih. Ah, ya, tidak tiap hari. Tapi yang tidaknya ya paling 2-3 hari lah. jadi itu ya. Tapi bukan itu saja menurut saya. Tidak enak nih ada beliau di depan kita. Oke, ya, silakan Pak. Bukan hanya pekerja keras. Beliau ini cerdas sekali. Cerdas. Jadi kombinasi yang memang diharapkan di era perubahan-perubahan yang menuju ke kemakmuran, yaitu dibutuhkan pekerja-pekerja keras dan pekerja-pekerja cerdas. Nah, beliau memiliki dua kapasitas ini. Artinya setiap permasalahan yang dirapatkan, hampir pasti ada penyelesaian, dan yang paling penting, hampir pasti beberapa hari kemudian eksekusi. Berarti solusi yang tepat yang selalu hadir. Iya, jadi bukan hanya pilihan solusi, tapi eksekusinya itu yang seringkali di kita tertunda dengan berbagai-bagai pertimbangan, didalami lagi dan sebagainya. Beliau putuskan. Kalau organisasi jelas sudah sangat pengalaman, dan itu mungkin melahirkan satu wawasan yang sangat luas, bisa memahami segala macam pihak dengan kepentingan masing-masing. Namun ada satu hal yang mengganjal pada saat saya tadi membaca profil Pak JK, eranya Gus Dur. Pak JK itu sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian selama 6 bulan. 6 bulan. Dipecat pula waktu itu 6 bulan. Nah, saya ingin tahu, ya mohon kasih jawaban jujur nanti Pak JK ya. Tapi kita harus break dulu sebentar. Tahan dulu sebentar Pak. Dan Pak Fahmi jangan kemana-mana dulu. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Silakan hubungi kami di 02151551111. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu ke Pak JK, silakan saja, kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam. Muhammad Yusuf Kalla lahir di Wantampone 15 Mei 1942. Merupakan anak kedua dari 17 bersaudara. Semasa muda, Yusuf Kalla banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi kepemudaan. Sepak terjang dan pengalaman berorganisasi mengantarkan Kalla untuk menjadi orang nomor 2 seantero negeri. Saya pinjam dulu. Ada yang harus kita dahulukan. Nama Yusuf Kalla mulai dikenal sejak tahun 1968 saat dirinya menjadi CEO NV Haji Kalla. Di bawah kepemimpinan Kalla, perusahaan NV Haji Kalla berkembang kian pesat. Dari semula hanya sekedar bisnis ekspor-impor menjadi meluas ke bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, dan telekomunikasi. Karir politiknya bermula saat dirinya menjabat sebagai Ketua Pelajar Islam Indonesia cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960 sampai 1964. Berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada tahun 1965 sampai 1966. Tak puas sampai di sana, pada tahun 1967 hingga 1969 Kalla menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan sebagai Ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI pada tahun 1967-1969. Pada tahun 1965, setelah pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar, Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara periode 1965 hingga 1968. Di tahun yang sama, saat Kalla tengah menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965 hingga 1968. Karir politik Kalla semakin melejit saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1982 sampai 1987 mewakili Golkar
dan pada tahun 1997 sampai 1999 mewakili daerah. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004, Kala sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Kala kembali diangkat menjadi menteri, kali ini sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Dan di tengah jalan, Kala mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan SBY-JK melenggang menuju Istana Negara lewat pemilihan umum demokratis dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden di negeri ini. Mereka berdua disahkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Selama memimpin bangsa, Kala dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan tepat dalam mengambil keputusan. Banyak kalangan menilai Yusuf Kala adalah tokoh yang memiliki karakter komplit sebagai pemimpin. Kala identik dengan kedisiplinan, loyal, dan menunjukkan kepribadian yang selalu menghargai jati diri bangsa. Karakter yang seperti itu membuat dirinya disebut-sebut sebagai the real president. Yusuf Kala juga dianggap sebagai salah satu tokoh perdamaian bangsa. Wartawan senior Rosihan Anwar pernah bercerita betapa peran Yusuf Kala amat penting dalam perdamaian Aceh. Betapa penting komunikasi yang dilakukan Kala berhubungan dengan mediator mantan Presiden Finlandia. Praktis, tiap malam Kala menggunakan handphone satelit menghubungi delegasi di Helsinki. Dia arahkan taktik dan strategi yang harus ditempuh. Berkat niat baik kedua pihak, perundingan di Helsinki berhasil dan Yusuf Kala senantiasa on top the negotiation. Belakangan, nama Yusuf Kala santer disebut-sebut sebagai pendamping potensial untuk Jokowi di pemilu 2014 nanti. Sejumlah survei menyebutkan Yusuf Kala menjadi sosok yang paling diharapkan pengguna sosial media untuk mendampingi Joko Widodo sebagai capres dan cawapres idaman. Kini, di tengah kesibukannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Kala masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan cucu-cucu kesayangannya. Dia juga terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia untuk periode 2012 sampai 2017. Pak JK, tadi Ya, sebelum saya bahas tadi mengenai puncak-puncak tadi dari Menko Kesra akhirnya tadi untuk menjabat ke Wapres, nah mohon dijawab dari pertanyaan saya, kenapa kok cuma jadi 6 bulan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di zaman Gus Dur pada saat itu? ya kalau diingat pada waktu itu memang gaya Gus Dur begitu. Selama beliau 2 tahun jadi presiden, kalau tidak salah dia pecat menteri 18 orang. 18 orang. Iya, kurang lebihnya gitu kan. Saya termasuk bagian yang ketiga. Tiap 2 bulan memecat 2-3 orang menteri. Saya digantikannya pada tahun ke-6 bersama dengan Laksamana. Sebelumnya Hamsahas, Wiranto, kita ini dapat bagian gitu. Apa yang disampaikan pada saat itu? Tidak jelas juga, hanya dikatakan bahwa saya tidak sesuai dengan kelompok Equine, tidak sesuai lah, tidak sepaham, ya karena itu saya harus berhenti. Ya karena begitu ya terima aja gitu kan. Walaupun belakangan dikatakan wah ada masalah, saya kalau saya masalah apa? Tidak ada masalah soalnya. Oke. Pak Fahmi, Anda juga sempat menjabati posisi yang sama kan? Nah, kira-kira itu bagaimana Anda melihat kinerja Pak JK? Oh, beliau walaupun tempo bekerja di sana relatif pendek, tapi hampir semua staf ya dari yang katakanlah eselon 4, apalagi eselon 1 pasti mengenal beliau. Itu mereka punya kesan yang positif sekali pada Pak JK. Pak JK sering turun naik ke mana, ke level ke lantai-lantai di mana mereka berada begitu. Jadi
mengenal anak buah dan anak buah pun mengenal beliau dengan baiknya begitu. Jadi kalau beliau suatu saat berkunjung ke waktu itu namanya Departemen Kepolisian, wah banyaklah yang berebut-rebut ingin bersalaman karena mengenal. Sama kayak pada saat itu saya melihat liputan bagaimana perpisahan dengan Istana Wapres. Banyak yang sampai akhirnya meneteskan air mata ya. Iya, oke. Pak, saya ingin ada beberapa hal yang tidak banyak mungkin publik tahu, yaitu mengenai pencapaian seorang Yusuf Kalla. Dan jika seseorang berprestasi, tentunya seorang itu mungkin bisa dihargai mendapatkan satu gelar doktor dalam bentuk honoris causa. Nah, Presiden SBY juga sudah mendapatkan satu gelar doktor, bahkan kemarin Karni Ilyas juga sudah mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang hukum. Nah, percaya atau tidak, seorang Yusuf Kalla ini memiliki 7 gelar doktor, Pak ya. Ada 7, kalau boleh saya sebutkan satu persatu, Pak, dari tahun 2007 itu. Pertama itu dari University of Malaya di Malaysia dalam bidang ekonomi 2007. Kedua dari Jepang, University Soka di bidang perdamaian 2009. Lalu ketiga dari Universitas Pendidikan Indonesia bidang pendidikan wirausaha 2011. Yang keempat, Universitas Hasanuddin, bidang politik ekonomi, juga di tahun sama 2011. Di tahun yang sama juga Universitas Syakwala Aceh bidang perdamaian. Belum. Lalu juga ada Brawijaya. Brawijaya di tahun 2011 pemikiran ekonomi. Lalu terakhir di catatan saya di Universitas Indonesia UI, yaitu bidang kepemimpinan 2013. Ada 7 gelar dokter loh, Pak. Nah, itu nggak mungkin dipakai semua jubah. Karena itu pakai dokter Andes saja. Dokter Andes saya cukup ya. Dokter S, ya jamaah. Nah, orang begitu menghargai seorang pemikiran Yusuf Kalla. Nah, lalu apa yang ingin dicapai dalam memajukan bangsa ini, sebenarnya apa yang belum dicapai oleh seorang Yusuf Kalla? Ya, saya bersyukur bahwa saya mempunyai kesempatan untuk dari beberapa lini gitu kan pemerintah, dari menteri, Menko sampai wakil presiden. Bagi saya tentu sesuatu yang membahagiakan bahwa dapat kesempatan memimpin seperti itu. Walaupun juga tentu saya tetap berusaha lebih baik lagi. Karena negeri ini menurut pandangan saya negeri yang paling mampu untuk maju, makmur dengan potensinya luar biasa. Dan mudah sebenarnya dijalankan dan mudah kita memberikan arahan. Dan apabila pengalaman saya, apabila masyarakat, rakyat tahu bahwa apa yang kita ingin tuju merupakan suatu kepentingan bersama tanpa kepentingan pribadi yang kita masukkan, rakyat itu ikut. Ikut dengan ikhlas kan? Dan ikutlah berpartisipasi dalam pembangunan ini, apakah itu masyarakat, pengusaha ataupun dan sebagainya. Sama juga kalau mereka konflik, kalau kita jelaskan bahwa jangan begitu, tapi harus begini, juga masyarakat pada dasarnya ikut juga. Mungkin keikhlasan itu yang bisa membahayakan lawan politik, atau mungkin siapa yang digandeng Pak JK pada saat itu. Mungkin juga itu yang dilihat oleh Presiden SBY pada saat Pak JK menjadi wapres, sehingga mungkin loh Pak, ini saya cuma mungkin SBY melihat, oke ini berbahaya ini, jika JK menjadi wapres saya terus, dia akan bisa kalah pamor saya, oke diganti Pak. Itu saya tidak tahu itu. Apa komentarnya Pak? Juga saya no comment. Oke, pemirsa, kami menanti komentar Anda. Jika Anda ingin memiliki komentar atau pertanyaan, silakan hubungi kami. Jangan lupa di 021 51 55 111. Kami akan kembali saat lagi. Masih bersama Pak Yusuf Kalla dalam tokoh kita. Pak Yusuf Kalla, saya ingin banyak hal pertanyaan yang saya harus tanyakan mengenai Demokrat 2014 dan lain-lain. Tapi saya ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai pemikiran personal pribadi Pak JK. Pak JK, banyak saya dapati bahwa seorang pebisnis yang ulet biasanya itu sungkan, enggan untuk masuk ke birokrat atau menjadi birokrat, bahkan menjauhi pemerintah. Nah, ini justru udah ulet sekali bisnis, malah juga bisa dibilang top dalam hal politisi. Nah, di mana Anda bisa menemukan titik tengahnya di situ, Pak? Ya, itu saya beralih dari dunia usaha ke pemerintahan itu setelah 35 tahun jadi dunia usaha. 35 tahun di dunia usaha. 35 tahun. Jadi cukup panjang sebenarnya. Tapi pengalaman dunia usaha itu tentu akan melekat dalam cara saya di pemerintahan, yaitu segala sesuatu hal itu kita harus selalu menjaga tujuan itu dicapai. Cuma perbedaannya begini, di dunia usaha itu yang penting tujuannya
prosesnya bisa diganti-ganti. Kalau pemerintah, prosesnya yang penting. Tujuannya biasanya yang nomor 2. Tapi sekarang kita menggabungkannya. Bagaimana mencapai tujuan yang baik itu, yang dicapai itu dengan proses yang baik dan cepat. Nggak terbentur dengan yang namanya birokrasi sendiri, aturan, peraturan, dan lainnya? Memang pasti, tapi kalau kita pemimpin, kita harus mengendalikan birokrasi, bukan birokrasi yang mengendalikan kita. Apa nggak kontradik nanti dengan teman-teman birokrat lainnya? Kadang-kadang, tapi selama kita mau ambil alih tanggung jawab, tidak ada soal. Biasanya yang susah itu birokrat itu kalau tidak ada yang mau ambil tanggung jawab. Tapi kalau kita katakan, loh, laksanakan ini saya tanggung jawab. Dengan cara begini. Para birokrat atau staf itu akan ikut. Tapi kalau dikatakan tolong dipelajari sesuaikan dengan aturan, itu yang panjang itu cerita itu kalau gitu. Di Tempo saya baca Pak JK itu dijuluki sebagai juru krisis pada umur 25 tahun, menyelamatkan usaha keluarga yang dipegang ayahanda pada saat itu yang sudah mulai menurun. Nah, lalu 35 tahun, lalu setelah itu masuklah ke dunia pemerintahan. Nah, krisis apa yang menjadi tantangan paling besar Pak JK? Ya, dunia usaha tentu masalah. Kalau ada masalah, krisis itu ya ownernya yang tentu yang kena atau karyawan. Tapi kalau terjadi di pemerintahan, tentu kalau krisis seluruh rakyat yang kena. Karena itu dua-duanya harus diperbaiki tentu. Tapi efek besar itu lebih banyak efek besar ke pemerintahan. Ya, katakanlah kalau kita hadapi krisis 98, waktu itu saya belum di pemerintahan, atau juga pada awal-awal sisa krisis itu pada kita di pemerintahan dengan Fahmi 2004-2005, ya bagaimana kita harus menyelesaikannya dengan baik. Kita tidak boleh hanya populis, harus menanggung risiko. Contohnya kalau pada waktu itu kita tidak subsidi tinggi, kalau kita tidak menyesuaikannya dengan cara harga naik contohnya, yang sekarang orang pada takut, ya bangkrut negeri pada waktu itu. Tapi ya kita bersama-sama bahwa ini kepentingan semua orang. Kita harus sehatkan keuangan negara dengan cara katakanlah menaikkan BBM malah 3 kali. Itu rakyat ternyata tidak apa-apa asal diberikan penjelasan. Dan itu memang kalau tidak dilaksanakan berat akibatnya. Contoh paling klasik tentunya Malino 1, Malino 2. Gong besar itu sampai sekarang saya selalu mengingat Pak JK tiap kali saya ke Ambon saya melihat gong besar itu. Nah, apakah pada saat itu Anda tidak ada kekhawatiran tidak populis di satu pihak atau berkepihakan? Saya tidak pernah dalam pemerintahan, saya tidak pernah memperhitungkan populis dan tidak populis. Sama sekali tidak. Yang paling saya hitungkan ialah bagaimana rakyat itu bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju. Kalau rakyat di sana pada waktu itu tahun 2000 konflik terus, berkelahi, saling membunuh, yang meninggal 5.000 di Ambon itu, bagaimana coba rakyat seperti itu? Dan efeknya bukan hanya di Ambon, akan menjalar ke daerah lain, maka harus segera didamaikan di situ. Dan mendamaikannya memang kita harus mempunyai suatu cara yang dimengerti dan harus berani mendatangi orang yang berkonflik itu pada saat mereka tembak-tembakan, kita harus berada di situ. Itu masalahnya kalau soal itu. Jangan lari dari tempat. Pada saat di tengah-tengah seperti itu, nah saya ingin bayangkan apa yang ada di benak Pak JK. Pada saat apakah betul-betul harus selesai dengan damai atau mungkin cari solusi? Karena itu berbeda. Cari damai itu kan mungkin hanya sebentar, short term kan, tapi solusi mungkin yang untuk long term. Ya, dua-duanya. Artinya harus ada damai yang permanen. Karena kalau kasus Poso Ambon, kasus politik sebenarnya. Jadi pengalaman saya pada kita merdeka selama 68 tahun ini, itu 15 kali konflik besar. 15 kali? 10 diantaranya karena ketidakadilan. Kalau di Ambon Poso itu ketidakadilan pemerintahan. Artinya tidak harmonis lah pemerintahan dari sisi agama pada waktu itu. Sehingga terjadi konflik. Juga ekonomi yang tidak adil dari segi ekonomi karena monopoli cengkeh pada waktu itu sehingga rakyat sulit itu di Maluku itu. Tapi kemudian menjalar ke agama. Jadi konflik agamanya diselesaikan, baru yang lainnya kita selesaikan secara adil nanti di belakang hari. Jadi damai permanen bisa dicapai. Oke, kalau gitu pertanyaan saya berikutnya Pak JK, pemerintahan seperti apa yang ideal untuk rakyat Indonesia? Karena juga banyak yang berpendapat bahwa Pak JK itu tidaklah pro rakyat, karena memang sudah ambil satu keputusan, sudah itu saja. Mungkin ada sebagian kalangan tidak setuju, tidak sepakat, Pak JK nggak peduli, jalan terus. Nah, yang ideal itu pemerintahan seperti apa? Apa yang betul-betul pro rakyat atau mungkin yang ekonomis atau yang bagaimana? Kita tidak, dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
Tapi kita harus mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Bahwa kalau saya ambil ini, maka negara akan aman, akan damai, akan maju. Bahwa kemudian ada orang yang tidak senang, ya apa boleh buat. Tapi kita ambil keputusannya dengan tegas saja, jelas saja. Contohnya pada saat kita semua, ganti dari minyak tanah ke LPG contohnya. Itu proyek sangat besar sekali. Itu menyangkut kehidupan 58.000 keluarga pada waktu itu. Dan pro kontra luar biasa. Yeah. Tapi kalau kita yakin ini, kalau saya mau populis, tetap aja minyak tanah jual murah. Tetapi akibatnya negeri bangkrut. Dan kemudian rakyat juga tidak menyenangi karena kotor, polusi dan sebagainya. Kalau kita ambil tegas itu, ganti. Setuju atau tidak, tapi kita yakin bahwa ini baik. Ternyata kemudian orang menikmati dengan baik. Ya. Jangan berpikir populis. Kalau berpikir populis, Anda tidak pernah mengambil keputusan yang tidak menyenangkan kemudian. Sama dengan makan obat. Kalau Anda tidak mau makan pil pahit, Anda tidak pernah sehat. Rakyat mungkin bisa lah di nomor 2-kan, tapi mungkin tekanan dari pelaku bisnis yang mana juga mungkin teman-teman baik yang tentunya ingin menguntungkan kepentingan mereka. Nah, pasti berat juga kan? Ya, keputusan yang baik, yang menyenangkan, yang menguntungkan negara, pada dasarnya menguntungkan pengusaha juga. Karena dengan rakyat baik, negara sehat, keuangannya, ekonominya, itu baik juga dunia usaha. Bahwa ada orang-orang tertentu yang negatif, contohnya saja pada saat kita konversi, pada pengoplos minyak tanah pasti rugi, ya apa boleh buat? Ya, konsekuensinya. Oh iya. Oke, saya akan tanyakan sekarang, akan melibatkan Pak Fahmi juga, itu mengenai mobil murah, green car, ya. Nah, kira-kira sesuai nggak itu untuk pasar Indonesia, Pak? Melihat segala kondisi yang perlu dipertimbangkan di Indonesia, notabene Jakarta. Mobil murah? Yes. Sebenarnya lebih tepat kepada mobil dengan biaya murah, ongkos murah sebenarnya. Jadi sama dengan begini. Indonesia ini, rakyat kita ini agak kadang-kadang bingung juga kita. Pada saat harga mobil mahal, semua protes. Wah, mobil di Indonesia paling mahal di dunia. Kan sering begitu, Mia. Mobil murah, lo marah lagi. Protes lagi, kenapa murah? Ya benar aja. Kedua begini, ini sama saja naik pesawat terbang. Ya, Anda boleh naik Garuda yang mahal. Tapi juga kalau agak sedang-sedang, silakan naik Lion. Iya. Ya, semua kan boleh. Bahwa kemudian airport akibat banyak tiket murah, maka airport itu penuh. Ya jangan penerbangannya dilarang, airportnya diperluas. Gitu kan. Jadi kalau dan kedua ini tren yang sebenarnya yang ada bahwa di dunia ini setelah krisis minyak sejak tahun 74 tuh, kemudian juga di mana-mana di dunia ini cenderung orang mengarah ke mobil kecil. Okay. Jadi dulu mobil Amerika besar-besar, kemudian harga minyak turun, kemudian mobil Jepang yang menguasai, Honda, Toyota yang kecil-kecil. Di Eropa juga begitu, kembali lagi mobil Morris jalan, VW kembali lagi jalan, yang kecil untuk tidak lagi memakai mobil besar. Sama di Indonesia. Jadi kan kalau orang cenderung kemudian sekarang untuk mobil kecil dan sederhana, ya kenapa tidak? Orang kemudian ada protes, nanti macet. Begini, mobil besar, katakanlah tadi yang saya katakan Corolla ataupun Innova, itu luas jalan diambilnya itu 9 meter persegi. Mobil kecil ini cuma 5,5. Jadi mana yang lebih memacetkan jalan? Mobil yang besar atau yang kecil? Pasti mobil kecil tidak akan terlalu macet dibanding dengan mobil besar, kan pasti. Kalau kapasitasnya di jalan lebih sedikit daripada kalau mobil soal besar. hemat, mobil kecil ini, mobil sedang ini, bensinnya 1 liter 20 kilo, yang satu 110. Yang mana aku boros? Yang kecil atau yang besar? Ya pastilah. Masa negeri ini mau sederhana, kita tidak setuju pula orang mau hidup sederhana. Oke, saya akan tanyakan hal yang sama nanti ke Pak Fahmi. Ya, kita harus beri sebentar Pak Fahmi ya. Oke, pemirsa silakan hubungi kami, jangan lupa di 021 5155 111. Kami akan kembali saat lagi. Oke, pemirsa masih bersama Pak JK dan Pak Fahmi. Kita masih membahas di segmen 4 ini, Pak. Ini mungkin mencapai apa yang ingin didengar oleh pemirsa, itu mengenai 2014 konvensi Partai Demokrat, ya kan, lalu dibandingkan dengan dulu waktu zaman Akbar Tanjung di Golkar juga ada konvensi. Nah, kenapa Pak JK dulu nggak bikin konvensi?
Pertama, ini kan konvensi yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Memang teman-teman di sana mengundang saya. Saya katakan, saya ini sudah wakil presiden, pernah wakil presiden, pernah menteri. Ya masa mesti dites lagi gitu kan. Jadi kan beri kesempatan yang lain lah. Kayak Indonesian Idol. Indonesian Idol masa penyanyi senior ikut Indonesian Idol, enggak lah kan. Kedua, saya ini bekas ketua umum Partai Golkar. Kalau bekas ketua umum satu partai kemudian pindah ke partai lain, kan etisnya kurang kan. Itu sama saya nanti saya bilang kalau Pak SBY sekarang ketua umum Partai Demokrat, 3 tahun kemudian pindah ke Golkar, ya gimana perasaan orang Demokrat? Dengan alasan itu saya mengatakan, ya janganlah saya ikut. Saya ambil keputusan untuk tidak ikut. Oke. Nah, namun pada saat Pak JK di Golkar, itu Golkar tidak mengadakan konvensi juga. Ya. Pengalaman kami ini, Pak Mi tahu nih, Golkar pada waktu itu. Konvensi itu pertama mahal. Ya. Dan ternyata keputusannya juga kadang-kadang tidak terlalu menonjolkan suatu tokoh yang katakanlah dipilih orang, rakyat. Buktinya pada waktu itu Pak Wiranto yang menang konvensi. Ternyata baru babak pertama di pemilu sudah tidak menang gitu kan. Jadi kalah di babak pertama. Walaupun Golkar pada waktu itu partai terbesar. Jadi memang tidak ada korelasi antara legislatif dengan pilpres, kemudian tidak ada korelasi antara hasil konvensi dengan popularitas di masyarakat. Gak ada kaitannya juga. Oke, lalu di 2014 ini kita lihat bagaimana adanya threshold 20% di legislatif ya untuk bisa mencapai capres. Nah, pendapat Pak JK itu realistis atau tidak? Iya, itu sudah berlaku sejak 2009 sebenarnya. Waktu 2004 itu hanya 3,5%. Iya. Itu gunanya untuk sebenarnya supaya ada seleksi awal di partai sendiri, supaya dukungannya cukup sehingga tidak perlu adanya suatu pemilu yang terlalu banyak calonnya gitu, tapi terseleksi awal atau memudahkan koalisi awal sebenarnya. Sahabat dulu telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dengan Pak Saifuddin ini. Pak Saifuddin, mohon volume televisinya dikecilkan sedikit, Pak Saifuddin. Oke. Ya. Ya, silakan, Pak. Selamat malam, Pak JK. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kami Saifuddin dari Lampung, Pak. Lampung ya. Apa kabar Lampung? Ya. Selamat berjumpa, Pak. Saya juga kebetulan ya kader Bapak juga dulu nih. Oh gitu. Ya silakan. Saya salut dengan Bapak sebagai pekerja keras ketika menjadi wakil Pak SBY. Sebetulnya itu pasangan yang paling pas. Ya. Nah, namun demikian Pak, mungkin sama sedikit kritikan bahwa mungkin kekurangan Bapak. Ya. Bapak itu dalam hal intelijen, misalnya Bapak di media diangkat-angkat bahwa Bapak itu terlalu populer atau melebihi SP. Sebenarnya Pak, ya namanya ya sebagai orang Jawa memang ada sedikit ada pasor satu. Keduanya memang ada SOP-nya lah. Ini jatahnya memang presiden, ini wakil presiden. Ya. Pak Saifuddin, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak kritikannya tadi, Pak. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kira-kira ini
cocoknya nih Pak JK ini menjadi apa di 2014? Kalau dari dulu saya menghendaki beliau jadi presiden. Oke. Tapi untuk menjadi presiden kan bukan hanya urusan kita saja. Terlibat dengan urusan berbagai pihak begitu. Sistem kita menentukan demikian tadi yang kita sudah bicarakan 20% dan sebagainya. Itu yang barangkali membutuhkan upaya-upaya tertentu. Saya yakin di mata beberapa partai, Pak JK itu tokoh yang dapat dikemukakan, diketengahkan begitu. Tapi sebagaimana diketahui, partai kalau tidak punya calon sendiri merasa kurang bergengsi. Jadi partai berusaha menampilkan calonnya. Padahal untuk efisiensi, kita lihat realistis saja. Mana-mana yang memang menurut pasar, menurut berbagai kalangan, itu memang patut dipilih begitu. Dan diminati. Itu menjadi satu masalah. Kemudian belum terbiasa di kita, katakanlah di masyarakat kita berunding sejak awal untuk menentukan mana yang lebih pantas di antara kita untuk tampil begitu. Seperti sekarang ya, yang bermain itu atau katakanlah yang melakukan itu media. Salah satu yang pernah mengemuka adalah ketika Kompas melakukan polling dan kemudian Kompas menemukan bahwa pasangan Jokowi dan JK itu adalah pasangan yang ideal. Resistensi, penolakannya rendah sekali dan penerimaannya tentu besar sekali. Itu sesuatu juga. Jadi semua pihak juga harus juga memperhatikan hal itu supaya jangan sia-sia kita ketika melangkah. Itu sangat menarik Pak JK. Apa yang dikatakan itu adalah sangat mendukung. Namun ada juga orang dari Lampung sana mengatakan Pak sudah di jatahnya itu ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi wapres. Dan kayaknya Pak kalau duduk sebagai wapres tuh memang betul kalah pamor nanti presidennya. Nah berarti memang apakah memang si Pak JK ini mau maju lagi sebagai presiden kah? Ya tentu seperti kita ketahui untuk suatu posisi yang paling penting tentu banyak syarat-syaratnya. Bagi saya bukan soal kehormatan jadi presiden atau wakil presiden itu. Yang penting apabila masyarakat menghendaki dan pasti kita sanggup untuk membawa bangsa ini lebih baik. Saya tidak melihat posisinya apa sebenarnya. Tapi kita tentu mencari kesempatan bagaimana mempunyai peran yang penting untuk bangsa ini maju. Apakah itu bisa dibuktikan dengan contohnya pasangan, saya baca di media tadi di koran ya, JK dan JK, Jokowi dan Yusuf Kala, dan Anda mendapatkan diri sebagai wapres. Nah, kalau saya mungkin jadi Pak JK, mungkin saya agak gengsi dong, masa saya jadi wapres lagi, itu sudah sekian lama saya pernah jadi wapres. Ini soal masih terlalu dini, karena pertama saya yakin semua partai juga akan mempertimbangkan itu secara matang setelah pemilihan legislatif. Karena partai tidak akan, kan sistem kita begitu. Memang ada baik buruknya. Dulu Perancis begitu. Sekarang Perancis merubah. Pemilu presiden dulu, kemudian baru legislatif. Sehingga tidak terkait, dia mementingkan kemampuan perorangan, kemudian perorangan itu kan membentuk DPR berdasarkan popularitas itu. Itu yang terjadi. Kita memang legislatif dulu baru Nah ya saya yakin bahwa partai-partai itu baru akan mantap untuk memutuskan itu setelah legislatif. Oke, kita bicara mengenai media darling, kita bicara mengenai popularitas by media, dan Jokowi itu bergandengan kayaknya sepertinya. Demokrat juga mengakui seperti itu. Nah kira-kira apa yang bisa Pak JK sukai dari seorang sosok Jokowi? Tahan dulu Pak, kita break sebentar. Oke. Pemirsa kami break sebentar, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan dan masih ada penelpon yang baru saja lolos masuk ke dalam studio. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Pak. Malam dengan Bapak siapa dari mana Pak? Pak Safrudin dari Depok Pak. Pak Safrudin Depok, silakan. Sama Safrudin lagi ya. Selamat malam Pak JK. Selamat malam. Loh, saya salut banget sama Pak JK, saya lihat di TV. Saya terus terang aja Pak, dari orang tua saya kan TNI Pak ya. Ya. Saya benar-benar istilahnya mengagumi Golkar dari dulu Pak ya. Oh gitu, terima kasih. Sampai sekarang juga saya tetap Pak. Masih pilih ya? Masih pilih Golkar Pak. Iya.
Gitu. Jadi saya lihat di TV Pak JK maju, Pak. Terima kasih. Gitu. Tindakan Pak JK selama ini saya anggap paling bagus. Iya. Gitu, iya. Saya benar terus terang saya bangga punya pemimpin seperti Pak JK, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Safrudin dari Depok, tadi dari Lampung juga Pak Safrudin namanya. Iya. Satu kontra, satu kritik, satu dukung. Nih, biasalah. Oke Pak, apa yang disukai dari sosok seorang Jokowi? Jokowi pertama merakyat, benar ya, memahami aspirasi rakyat, kemudian juga menyelesaikan masalah di lapangan tentu. Jadi lebih real. Saya suka katakan sama Jokowi bahwa percaya mata. Itu sebenarnya prinsip yang sejak dulu juga kami punya kesamaan, percaya mata gitu kan. Tidak percaya hanya laporan. Laporan juga penting, tapi lebih percaya kepada mata gitu kan. Karena di Indonesia itu harus begitu. Saya kira itu inti pokok, bahwa dia mau mengerti, memahami orang, dan tidak hanya mengandalkan jabatannya, tapi mengandalkan hubungannya dengan masyarakat. Ada kesamaan dalam melihat visi dan mencari solusi? Ya tentu semua orang punya perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan. Beberapa hal tentu kita punya kesamaan, tapi dalam beberapa hal juga berbeda. Oke. Pak Fahmi, kira-kira jadi pasangan yang sesuai nggak nih JK dan JK ini? Oh iya, artinya dengan Jokowi saya belum begitu mengenal. Saya mengenal ketika saya Menteri Perindustrian, dia pengusaha furniture yang termasuk kategori menurut perindustrian bagus. Oke. Setiap pameran yang besar-besar di dunia, beliau ikut. Saya suka bertemu di pameran besar itu dengan beliau, begitu kan. Saya kenal dengan Jokowi di dalam kaitan itu. Pengalaman di dalam birokrasi terus terang saya tidak mengenal beliau dengan baik. Tapi dari perkembangan yang terjadi setelah beliau menjadi gubernur, dia mempunyai ciri-ciri kerja yang mirip Pak JK. Artinya tidak pernah berhenti sebelum pekerjaan itu terselesaikan. Itu ciri yang menurut saya bagus sekali. Ya. Dan buat Pak JK sudah berkali-kali dikemukakan di depan kita pun Pak JK mengemukakan. Beliau katakan untuk mengabdi kepada negara jangan lihat posisi, kata beliau ya. Jadi presiden, wakil presiden buat beliau itu ringan-ringan saja itu. Jadi pasangan ini kalau telah jadi, menurut saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang tempo hari 10 tahun tidak terselesaikan. Saya yakin dalam tempo 5 tahun dapat terselesaikan. Masalah infrastruktur yang rumit, berat, dan mengakibatkan biaya tinggi, itu saya yakin bisa terselesaikan dengan baik. Infrastruktur. Apalagi dengan latar belakang yang kurang lebih sama ya dari dunia usaha. Dan kedua-duanya mempunyai concern, keprihatinan yang sama tentang hal itu. Beliau udah lama bergerak di bidang itu, ingin menyelesaikan itu. Infrastruktur bukan jalan saja, listrik yang luar biasa masalahnya dan sebagainya. Sekarang demo di Sumatera Utara itu semakin meluas dari para pengusaha karena ketiadaan listrik dan sebagainya. Artinya, kalaulah kita sepakat bahwa kita harus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini dengan cepat, karena kita ingin naik kelas dari bangsa yang katakanlah di bawah bangsa yang berkembang, kita ini kan antara berkembang dan di bawah itu posisi kita. Barangkali pada suatu saat kita bisa mencapai income per kapita 5 sampai 6.500. Itu pertanyaan terakhir yang saya akan ajukan ke Pak JK sebagai penutup. Nah, untuk memajukan bangsa kita itu, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan sekarang, Pak, sebagai penutup? Pemimpin itu memimpin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan di mana. Tapi pada prinsip pokok pemimpin harus punya tujuan yang jelas dan mempengaruhi orang kepada mencapai tujuan itu, dan penting bertanggung jawab. Tentu tipikalnya tergantung zamannya. Kalau Bung Karno memimpin pada saat kemerdekaan tentu beda dengan Pak Harto, beda dengan sekarang. Tapi tujuannya sama, bagaimana kemajuan itu dengan sepenuh hati dan juga membawa masyarakat, orang, dan menjelaskannya, mempengaruhinya sehingga ada solidaritas. Jadi gabungan antara solidarity making dengan objektif yang jelas. Apa yang harus dilakukan nomor satu oleh Presiden terpilih nanti di 2014 yang pertama? Oh, ini mengatasi suatu ekonomi yang katakanlah nanti bisa, kalau tidak diselesaikan itu akan panjang masalahnya. Defisit perdagangan, APBN, defisit dari neraca perdagangan, itu akan menjadi suatu
kendala yang besar apabila kita tidak selesaikan. Kedua, stabilitas ekonomi politik sebenarnya. Ketiga tentu menyelesaikan secara fundamental yang menyebabkan kemajuan itu infrastruktur itu dengan jelas. Tapi untuk itu harus ada penghematan negara yang besar di bidang rutinnya untuk maju ke pembangunan yang lebih maju itu. Saya tunggu pemaparannya kalau gitu, Pak JK. Pak JK, terima kasih banyak. Ya, senang saya dapat berjumpa dengan Pak JK kembali, sudah sekian lama kita. Ya, Pak Fahmi, terima kasih banyak Pak Fahmi. Kita ketemu lagi nanti dan tentunya selalu menggandeng dan mendukung Pak JK. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, terima kasih juga buat Pak Safriudin dari Lampung dan juga tadi dari Depok yang sudah berpartisipasi menanyakan bagaimana tadi Pak JK. Dan terima kasih bagi partisipasi dari Anda dan jangan kemana-mana karena ada berita masih akan berlanjut 1 jam ke depan. Saya Abdul Rashid, undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.